Selamat siang, semua. Hari ini kita akan membahas tentang diksi. Diksi adalah pilihan kata atau gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan atau berbicara untuk mencapai efek tertentu atau mengekspresikan pemikiran, perasaan, atau ide secara tepat dan efektif. Ini mencakup penggunaan kata-kata, frasa, kalimat, dan gaya bahasa yang dipilih untuk menciptakan suasana atau nuansa tertentu, mempengaruhi perasaan atau pendapat pembaca atau pendengar, dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Pengertian diksi juga mencakup 1. Pemilihan kata. Diksi melibatkan pemilihan kata yang tepat dan tepat guna untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Hal ini mencakup mempertimbangkan makna, nada, gaya, dan nuansa kata yang digunakan. 2. Gaya bahasa. Diksi juga mencakup gaya atau mode bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Ini bisa mencakup gaya formal, informal, teknis, atau figuratif, tergantung pada situasi dan audiens yang dituju. 3. Nuansa dan emosi. Penggunaan diksi dapat memengaruhi nuansa dan emosi dalam tulisan atau pidato. Kata-kata yang dipilih dapat membangkitkan perasaan tertentu, seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau kekaguman. 4. Efek komunikasi. Diksi mempengaruhi bagaimana pesan atau informasi disampaikan dan diterima oleh audiens. Pilihan kata dan gaya bahasa yang tepat dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan keterlibatan pembaca atau pendengar. Penggunaan diksi yang salah dapat memiliki beberapa bahaya, di antaranya 1. Kesalahpahaman. 2. Menimbulkan perasaan negatif. 3. Kehilangan kredibilitas. 4. Kesulitan memahami. 5. Mengurangi daya tarik atau keterlibatan. Kesalahpahaman atau salah pengertian terjadi ketika kata-kata yang digunakan dalam komunikasi tidak mencapai tujuannya dengan baik, yang dapat mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. Beberapa contoh situasi yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman adalah 1. Ambiguitas kata. Penggunaan kata-kata yang memiliki makna ganda atau ambigu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, kata buku bisa merujuk pada sebuah benda fisik yang dibaca, atau sebagai bentuk dari tindakan membukukan sesuatu. 2. Kata-kata tidak tepat. Penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau tidak akurat untuk menyampaikan konsep atau ide tertentu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, mengganti kata serius dengan sangat dapat mengubah makna kalimat dengan signifikan. 3. Kata-kata abstrak. Penggunaan kata-kata abstrak atau teknis yang tidak familiar bagi pembaca atau pendengar dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, penggunaan istilah ilmiah dalam konteks non-ilmiah tanpa menjelaskan maknanya dengan jelas. 4. Kata-kata emosional. Penggunaan kata-kata emosional atau subjektif dapat menyebabkan pembaca atau pendengar menafsirkan pesan secara berbeda-beda. Misalnya, penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam merujuk pada seseorang atau sesuatu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Penggunaan diksi yang salah dapat menimbulkan perasaan negatif pada pembaca atau pendengar dalam beberapa cara. 1. Kata-kata kasar atau tidak sopan. Penggunaan kata-kata yang kasar, tidak sopan, atau menghina dapat menyebabkan perasaan negatif pada pembaca atau pendengar. Kata-kata seperti celaan, hinaan, atau cemoohan dapat merusak hubungan antara penulis atau pembicara dengan audiensnya. 2. Kata-kata yang menyinggung atau merendahkan. Penggunaan diksi yang merendahkan atau menyinggung dapat melukai perasaan pembaca atau pendengar. Misalnya, penggunaan kata-kata yang merendahkan terhadap kelompok tertentu atau membuat stereotip negatif dapat menimbulkan perasaan tersinggung atau marah. 3. Kata-kata yang menghina atau mempermalukan. Penggunaan diksi yang menghina atau mempermalukan seseorang atau sesuatu dapat menimbulkan perasaan malu, rendah diri, atau amarah pada pembaca atau pendengar. Ini dapat merusak reputasi penulis atau pembicara dan merusak hubungan interpersonal. 4. Kata-kata yang memicu trauma atau luka emosional. Penggunaan kata-kata yang memicu trauma atau luka emosional pada pembaca atau pendengar dapat menyebabkan reaksi yang kuat dan merugikan. Misalnya, penggunaan kata-kata yang terkait dengan kekerasan, pelecehan, atau pengalaman traumatis masa lalu dapat memicu respons negatif yang berat. 5. Kata-kata yang meremehkan atau menyalahkan. Penggunaan diksi yang meremehkan atau menyalahkan dapat membuat pembaca atau pendengar merasa tidak dihargai atau disalahkan atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kesedihan, atau amarah pada pembaca atau pendengar.
Penggunaan diksi yang salah dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas bagi penulis atau pembicara dalam beberapa cara. 1. Ketidakakuratan atau ketidaktepatan. Penggunaan kata-kata yang tidak akurat atau tidak tepat dapat meragukan keahlian atau pengetahuan penulis atau pembicara dalam subjek yang mereka bicarakan. Ketidakakuratan atau ketidaktepatan dalam penggunaan diksi dapat menimbulkan keraguan tentang keandalan informasi yang disampaikan. 2. Ketidakprofesionalan. Penggunaan diksi yang tidak sesuai dengan konteks atau audiens tertentu dapat memberikan kesan kurang profesional pada penulis atau pembicara. Misalnya, penggunaan kata-kata yang kasar atau tidak sopan dalam situasi yang membutuhkan tingkat formalitas dapat merusak reputasi profesional. 3. Kesulitan memahami. Penggunaan kata-kata yang rumit atau terlalu teknis dapat membuat pembaca atau pendengar kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penulis atau pembicara tidak mampu berkomunikasi dengan jelas atau efektif. 4. Kesalahan gramar atau ejaan. Kesalahan gramar atau ejaan dalam penggunaan diksi dapat merusak kesan tentang tingkat kecermatan dan perhatian terhadap detail dari penulis atau pembicara. Kesalahan-kesalahan semacam ini dapat menimbulkan keraguan tentang keandalan atau kualitas informasi yang disampaikan. 5. Kesalahan berbahasa. Penggunaan diksi yang tidak sesuai dengan tata bahasa atau struktur kalimat yang benar dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas. Kesalahan berbahasa seperti kesalahan sintaksis atau penggunaan kata yang tidak cocok dengan konteks dapat memberikan kesan bahwa penulis atau pembicara kurang kompeten secara linguistik. 6. Penggunaan kata-kata berlebihan atau terlalu berlebihan. Penggunaan kata-kata berlebihan atau terlalu berlebihan dalam mencoba untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca atau pendengar dapat menimbulkan kesan bahwa penulis atau pembicara tidak objektif atau tidak dapat diandalkan. Penggunaan diksi yang salah dapat menyebabkan kesulitan memahami pesan yang disampaikan dalam beberapa cara. 1. Penggunaan kata-kata yang rumit atau terlalu teknis. Ketika penulis atau pembicara menggunakan kata-kata yang rumit atau terlalu teknis, pembaca atau pendengar mungkin mengalami kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Kata-kata yang tidak dikenal atau istilah-istilah yang khusus untuk bidang tertentu dapat membuat pesan menjadi kabur atau tidak jelas. 2. Frasa atau idiom yang tidak dikenali. Penggunaan frasa atau idiom yang tidak dikenali oleh pembaca atau pendengar dapat menyebabkan kesulitan memahami makna pesan yang disampaikan. Frasa atau idiom ini mungkin memiliki makna khusus yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh mereka yang tidak akrab dengan bahasa atau budaya tertentu. 3. Kalimat yang rumit atau panjang. Penggunaan kalimat yang rumit atau terlalu panjang dapat membuat pembaca atau pendengar kehilangan fokus atau kesulitan memahami hubungan antara berbagai bagian dari kalimat tersebut. Kalimat yang rumit dapat mengaburkan pesan yang ingin disampaikan dan membuat pembaca atau pendengar kehilangan minat dalam membaca atau mendengarkan. 4. Tidak konsisten dalam gaya bahasa atau tone. Ketika penulis atau pembicara tidak konsisten dalam gaya bahasa atau tone yang digunakan, pembaca atau pendengar mungkin mengalami kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Perubahan yang tiba-tiba dalam gaya bahasa atau tone dapat menyebabkan kebingungan atau kehilangan kontinuitas dalam pemahaman pesan. 5. Kurangnya penjelasan atau konteks. Penggunaan diksi yang tidak disertai dengan penjelasan atau konteks yang memadai dapat menyebabkan kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Pembaca atau pendengar mungkin membutuhkan informasi tambahan untuk memahami makna atau tujuan dari penggunaan kata-kata tertentu. Penggunaan diksi yang salah dapat mengurangi daya tarik dalam beberapa cara. 1. Kurangnya ketepatan dalam pemilihan kata-kata. 2. Ketidaksesuaian gaya bahasa atau tone. 3. Penggunaan kata-kata klise atau umum. 4. Kurangnya kreativitas atau imajinasi. 5. Ketidakberanian dalam mengambil risiko. 6. Penggunaan kata-kata yang berlebihan.